Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Ini saya ingin membahas dalil yang di Quran itu mengatakan bahwa manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya kan? Kenapa ini penting menurut saya bahas? Karena banyak teman-teman kita dari Kristiani ya. Sebenarnya yang saya temukan tuh ada satu yang baru-baru ini, itu sistem Paragi. Jadi dia tuh memakai dalil ini untuk menyerang Islam, ya, menyerang Quran dengan dengan memframing, dengan menfitnah seakan-akan Allah itu adalah Tuhan yang zolim, Tuhan yang kejam, Tuhan yang menjadikan kita ini kayak budak gitu guys. Sehingga termin diciptakan hanya ini seakan-akan nggak ada yang lain. Ya memang benar, diciptakan hanya itu maksudnya adalah nggak ada yang lain memang. Tapi maksudnya apa ya? Ini harus dipahami. Ini seakan-akan kalau dikatakan bahwa manusia diciptakan hanya untuk beribadah pada Allah, artinya kita tuh harus sholat 24 jam, zikir, kan apalagi. Ya dia kira ibadah ini adalah ibadah-ibadah yang ya kayak ibadah kepada Allah saja gitu. Ya yaitu menjaga hubungan dengan Allah, bukan menjaga hubungan pada Allah ya, hubungan ibadah-ibadah yang kita lakukan yang berhubungan dengan yang kepada Allah gitu, kayak sholat, zikir gitu kan, baca Quran. Nah jadi kita harus paham dulu ya. Jadi bukan kita sih sebenarnya, Taparagi ini dan orang seperti dia tuh yang menggunakan dalil ini untuk tentang Islam dan Quran tuh harus paham beribadah itu dalam Islam ya, bukan hanya sholat, zikir, dan baca Quran saja, ya kan? Nah, jadi kalau Anda tidak paham Islam, nggak paham Quran, ya nggak usah ngomong. Itu bikin malu aja guys ya. Betapa orang banyak zaman sekarang banyak orang-orang yang kurang ilmu tuh ngomong guys, ya kan? Termin beribadah aja dia nggak paham gitu kan. Nah jadi gini, saya akan terangkan ya. Beribadah itu adalah segala perbuatan yang kita tuh melakukan segala kehendaknya dan menghindari semua larangannya itu ya kita niatkan karena dia ya, karena perintah larangannya itu kita dinamakan ibadah. Jadi apapun itu ya, mulai kita tuh bangun tidur hingga kita mau tidur lagi, bahkan kita tidur sekalipun itu adalah ibadah. Jadi kita nih dalam 24 jam tuh kita ibadah guys. Ini Islam tuh itulah kerennya. Jadi kita tuh adalah umat yang taat kepada Allah, kepada Tuhan. Kita tuh nggak pernah sedetik pun tidak beribadah ya. Umat Islam yang benar ya, saya katakan ya, bukan umat Islam yang nggak benar gitu kan, tapi umat Islam yang betul-betul menghamba kepada Allah ya. Menghamba artinya bukan kita tuh adalah seperti budak, enggak, tapi karena hubungan kita antara Tuhan dengan ciptaan, pencipta dengan ciptaan. Jadi kita tuh harus tahu diri gitu kan. Sedangkan Anda sama bos saja, dengan bos Anda aja sudah tahu diri gitu kan, apalagi sama Tuhan. Nanti kita akan detailkan gitu. Ini ibadah ini adalah segala hal yang berkenaan dengan segala kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu ibadah. Misalnya kita bangun tidur, kita niatkan untuk mandi, menggosok gigi, ya kan? Nah itu kita niatkan karena Allah. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita untuk jaga kebersihan. Karena kebersihan adalah bagian dari iman. Kalau misalnya kita mau sarapan, nah itu juga ibadah kalau kita niatkan karena Allah. Kenapa? Kita mungkin ya membaca dulu doa sebelum makan, ya kan? Allahumma barik fima razaqtana wa qina adzabannar gitu kan, dan lain sebagainya. Itu kita niatkan yang sebagai kita makannya jadi daging gitu kan. Nah itu juga perintah Allah untuk menjaga kesehatan dan merawat diri, menjaga diri kita supaya kita tuh tetap sehat gitu kan. Jadi segala perbuatan kita tuh guys, bahkan kita belajar sekalipun atau bekerja atau yang saya lakukan sekarang nih, misalnya kan menyampaikan kebaikan, misalnya edukasi, itu juga bagian dari ibadah. Karena saya lillah ta'ala, karena demi Allah. Jadi saya tidak pernah, kita tuh berusaha untuk melakukan segala sesuatu demi Allah semua, karena Allah gitu kan, bukan karena hal yang lain. Jadi semuanya kita tuh benar ibadah gitu. Jadi itu adalah hal yang sangat indah kan. Jadi kita tuh tidak pernah terlepas kita tuh dari ibadah 24 jam sehari kepada Allah. Nah, sekarang kita akan bahas tadi gini ya. Kita akan, saya coba bandingkan Allah nih misalnya dengan bos Anda. Misalnya kayak Anda bekerja atau sesuatu yang memberikan Anda lah, yang memberikan Anda tuh sesuatu ya.
kayak memberikan Anda tuh, kalau di dunia ya, kita tentu kan untuk memahami ini ya, kenapa kita terus beribadah kepada Allah ya, niatnya ibadah karena Allah ya, segala kebutuhan kita tuh dinisbatkan kepada Allah ya, mau kita makan, mau tidur, mau kerja, mau belajar, bahkan kita jogging sekalipun ya, olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh, itu semuanya kita niatkan karena Allah ya, kepada Allah. Kita perlu paham dulu ya, kita harus bandingkan dulu Allah dengan sesuatu seperti hari di dunia. Ini biar Anda paham ya. Bukan kita mau membandingkan bahwa Allah sama dengan yang di dunia. Masa tuh perannya gitu, perannya ya. Kita bukan ngomong tentang entitas Allahnya, tapi perannya. Biar Anda paham. Nah, ini karena Allah adalah pencipta yang menciptakan kita. Dan sayangnya dunia ini tidak ada yang menciptakan kita, yang nggak ada. Yang ada paling banter hanya ibu yang melahirkan kita. Tapi itu bukan merupakan bagian dari penciptaan. Karena ibu tuh hanya perantara kita untuk dilahirkan, tapi tetap izin dan kuasa Allah gitu kan. Nah, jadi kita skip dulu bagian itu ya, penciptaan kita skip karena itu sudah luar biasa. Jadi kita ciptakan itu sudah anugerah luar biasa gitu kan. Kita bisa ada di dunia ini itu luar biasa gitu. Nah, yang kita perlu bahas adalah tentang apa-apa aja yang sudah di Allah kasih ke kita. Apa peran Allah sehingga kita tuh bisa hidup, bisa kayak seperti sekarang lagi, saya ini bisa seperti sekarang gitu kan, atau kayak Anda udah bisa sukses atau apapun itu kan. Nah, jadi kayak dunia ini ibaratnya kayak orang tua kita atau dan bos kita. Jadi kalau Anda misalnya dan guru kita juga. Jadi semua orang yang pernah baik sama Anda, yang pernah memberi sesuatu, itu kita bandingkan dengan Allah, misalnya Tuhan. Nah, tapi dimulai dari kita yang lahir dulu ya, yaitu ibu kita. Nah, ibu kita dan ayah kita ya, jangan lupa juga ayah guys, jangan hanya ibu saja gitu kan. Jadi ada ibu dan bapak gitu kan. Nah, ibu kita ketika melahirkan kita, dia tuh memberikan kita apa? Memberikan kita tuh adalah memberikan kita tuh kenyamanan. Kenapa? Karena ini bukan ngomong tentang ibu-ibu yang jahat ya, yang anaknya tuh dibuang ya kan, karena mungkin karena kecelakaan, karena dia tuh berzina ya kan, nauzubillah misalnya. Tiba-tiba anaknya lahir tapi dia tidak menginginkannya, padahal itu salah dia kan, bukan salahnya, lalu dia buang gitu kan, itu nauzubillah. Kita ngomong orang tua yang ibu yang baik gitu, yang ketika melahirkan anaknya, dia merawat anaknya, dia memberi anaknya kenyamanan dengan memberikan dia selimut, menggendong dia yang lagi nangis, biar anak tuh merasa nyaman digendong ibunya gitu kan. Dia memberikan kita semua, dekapan gitu kan, dekapan sayang, air susu, merawat kita, mengganti popok kita, ganti baju kita, mandiin kita, segala hal yang berhubungan dengan merawat kita. Kalau tidak begitu, cuma mereka ada seorang ibu tuh yang meletakkan anaknya di sembarang tempat, yang nggak dirawat, anaknya bisa sakit, bahkan bisa meninggal kan. Nah, tapi karena berkat peran ibu itulah kita bisa sampai seperti sekarang. Nah, belum lagi ayah. Ibu juga kalau misalnya punya ayah, ibu nggak bekerja, kan dia butuh ayah, butuh bapak untuk memberikan nafkah gitu kan. Nah, jadi peran keduanya sangat penting. Jadi mereka tuh memberi kita banyak hal. Ayah memberi nafkah, ibu memberikan perawatan di rumah. Sekarang ibu juga beri nafkah kan, kalau misalnya nafkah ayah nggak cukup. Itu terus jalan sampai anda besar. Nah, ketika anda mulai masuk zaman fase sekolah, itu guru lagi. Nah, bertugas memberikan anda pendidikan yang layak. Sehingga anda tuh jadi cerdas kan, seperti sekarang ini. Itu yang diberikan guru gitu kan. Meskipun guru tuh dapat gaji juga, tapi itu nggak sebanding kan dengan jasa ilmu yang diberikan gitu kan. Karena ilmu itu kan tidak terbatas nilainya, itu kan berlaku seumur hidup. Tapi kalau uang kan terbatas. Guru dapat gaji 3 juta sebulan, itu paling sebulan 2 bulan habis. Tapi kalau ilmu kan tidak habis-habis, selama kita pakai gitu kan. Nah, ilmu didikan itu tidak habis-habis. Tapi kalau uangnya dapat dia tuh bisa habis. Lalu berlanjut hingga nanti ada bekerja, setelah sekolah kan bekerja. Nah, itu kan ada bos Anda kan memberikan Anda fasilitas di kantor ya. Memberikan Anda gaji bulanan, makan sekali pas jam kerja, bahkan ada perusahaan itu yang memberikan makan 3 kali sehari, memberikan fasilitas berupa kendaraan gitu kan. Jadi macam-macam lah. Nah, jadi tiga orang inilah berperan gitu kan. Bapak ibu, 4 ya berarti ya, bapak ibu, guru dan bos. Nah sebaliknya, karena mereka begitu berperan pada Anda, apa yang dilakukan? Ya tentu Anda sebagai manusia tuh harus tahu terima kasih dong, ya kan? Masa orang tua Anda begitu, Anda tidak sayang pada mereka, Anda tidak bantu mereka. Masa iya ibu Anda nyuruh, nak belikan ibu telur di warung? Ibu kan nggak mungkin guys. Yang disuruhnya tuh apalah kan? Beli telur di warung,
kasih bedak ke punggungnya misalnya atau pijitin itu apalah dibandingkan dengan jasa dia yang luar biasa. Dia bahkan sampai gak tidur demi kita tuh malam-malam jaga kita setelah merengek tengah malam gitu kan, atau ngurus kita lah gitu kan. Ayah juga pontang panting nyarikan rezeki buat kita gitu, bekerja untuk kita gitu. Jadi yang kita lakukan tuh nggak ada apa-apanya gitu guys, masih jauh dibandingkan jasa mereka. Juga guru, guru apa sih jasa kita? Ya kan, karena kita saya aja ya, saya udah lupa sama guru saya sebagai dalam artian bukan lupa apa ya, karena kesibukan gitu kan. Saya ingat wajahnya, ingat namanya sebagian, tapi tiba tinggal nggak tahu lagi. Kenapa? Karena kita nggak punya waktu untuk jadi itulah bukti bahwa kita tuh tidak seperti guru kita gitu. Guru kita yang begitu baiknya dulu memberikan ilmu pendidikan, tapi kita seakan-akan lupa pada beliau gitu kan. Karena kesibukan kita ya. Lalu kayak bos di perusahaan gitu kan, apa yang Anda lakukan? Tentu Anda akan balas budi. Ya, Anda akan bekerja dengan baik, melaksanakan perintahnya, juga larangannya Anda tinggalkan gitu kan. Jadi jadi kalau kita tahu ya, hal ini adalah hal wajar, ya kan? Jadi memberi dan menerima, ada kita dapat, ada kita beri. Nah, yang kita lakukan kepada orang tua kita, guru kita, mungkin guru Anda ada bantu, misalnya lagi susah dia sekarang ada bantu dengan harta misalnya kan. Misalnya lagi susah ada sumbangkan berapa uang lah untuk hidupannya, atau kayak bos ada bantu untuk untuk membesarkan perusahaannya agar perusahaan jalan gitu kan, agar untungnya maksimal. Nah, jadi kalau bagi manusia itu yang Anda lakukan tuh ada untungnya bagi mereka. Orang tua Anda terbantu, guru dan bos Anda terbantu, dan mereka mendapatkan benefit di situ. Nah, tapi kerennya Allah Tuhan, dia tidak dapat benefit dari situ. Jadi apa yang Anda lakukan untuk Allah gitu Tuhan, itu tidak ada benefit bagi dia. Beda dengan ayat tadi, ayah, ibu, guru, bos itu ada benefit untuk mereka, tapi Allah tidak butuh itu. Ya, Allah hanya ingin lihat, ya kan? Allah hanya ingin lihat seberapa Anda tuh tahu diri dengan pemberian yang Allah kasih. Itu saja. Jadi Allah sebenarnya sedang mengajarkan kepada kita bahwa kita tuh harus jadi orang yang tahu berterima kasih. Jadi kalau kita udah berterima kasih pada Allah duluan, otomatis kita akan berterima kasih juga kepada orang-orang yang berjasa pada kita gitu. Karena nggak mungkin Anda tuh bisa berterima kasih pada orang yang berjasa pada Anda, tapi Anda tidak tahu jasanya Tuhan gitu kan. Nah, jadi dengan itu Tuhan mengajarkan bahwa ini loh caranya. Kalau kamu misalnya merasa dibantu, merasa mendapatkan fasilitas ya dari orang, dari bapak ibu kamu, dari bos kamu, dari guru kamu, ya kamu kasih bantuan kepada mereka, balas budi mereka gitu. Nah, kalau Allah tidak perlu Anda balas budi. Yang penting kita hanya kerjakan perintahnya dan larangannya, karena tidak ada untung bagi dia. Kita tidak ikutin pun dia tidak akan rugi, tidak akan mengefek pada dia. Contoh kayak orang tua kita. Orang tua kita kalau suruh kita ke pasar, atau ke warung beli telur, atau beras atau apa, kita nggak mau pergi, orang tua kita pergi. Nah, ada kerugian bagi dia. Orang tuanya mungkin dia bisa ngerjakan yang lain. Mungkin orang tua kita pengen nonton TV santai gitu kan, habis capek masak gitu kan, atau dia masih bisa masak atau nyuci, dia harus ke warung lagi. Jadi ada kerugian bagi orang tua kita, ketika kita tuh tidak patuh pada dia gitu kan. Atau tolong ya ibu misalnya masukin motor misalnya kan, hari udah malam kunci pintu, kita nggak lakukan ya dia lakukan. Ya ada kerugian bagi dia gitu. Guru juga gitu. Kalau misalnya kita nggak beres PP, ya guru ada kerugian. Karena dia apalagi yang swasta ya. Jadi mungkin gurunya gajinya tertunggak gitu kan. Jadi ada kerugian buat dia. Juga misalnya kayak bos. Kalau misalnya bos itu kita nggak patuhi perintahnya atau larangannya, ya dia akan merugikan dia. Perusahaannya akan untungnya nggak maksimal, bahkan bisa rugi atau bangkrut. Jadi ada dampak pada mereka. Tapi kalau Allah tidak ada dampak. Anda mau tidak sholat pada Allah, tidak mau zikir, tidak mau cuman silakan. Allah tidak rugi sama sekali. Mau Anda tidak menghindari maksiat, mau Anda tuh melakukan maksiat itu tidak rugi bagi Allah. Tapi yang rugi siapa? Anda sendiri gitu. Jadi perintah-perintah Allah tuh sama seperti sesuatu yang untungnya untuk kita malah. Kita sholat ya, itu sebenarnya kita tuh sedang dididik untuk agar kita tuh disiplin.
ya kan. Jadi Allah tuh ngajak kita disiplin. Anda bayangkan ya 5 kali sehari, ya. Jadi Anda bayangkan ya hasil apa yang 5 kali sehari yang Anda lakukan. Kayaknya apa deh, mandi aja 2 kali sehari, mandi 2 kali sehari, makan 3 kali sehari. Apa yang 5 kali sehari ya? Jadi Allah tuh sebenarnya ingin mengajarkan disiplin pada kita. Jadi kalau Anda kepada Allah saja disiplin, bagaimana Anda di dunia? Pasti Anda akan lebih disiplin lagi harusnya gitu kan. Karena kepada Allah saja Anda disiplin gitu, kepada sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang apa aja Anda disiplin, apalagi sesuatu yang jelas di depan mata gitu kan. Jadi itu sebenarnya Allah tuh mengajarkan untuk disiplin, dan itu adalah tes ujian. Biar kita sukses. Jadi Allah tuh pengen kita sukses. Dan ingat ya, kayak kita tuh kalau itu loh berapa guys? Hanya soal 5 waktu loh. 5 waktu itu masih bentar, ya kan? Yang ingin kita ngomong yang wajib ya, kita ngomong yang wajib. Kalau Anda mungkin berat bagi Anda zikir, oke lah. Zikir itu kan nggak wajib. Atau sholat sunnah atau puasa di luar bulan Ramadan itu kan, atau umroh itu kan sunnah. Tapi yang wajib-wajib aja yang kita kerjakan. Kalau Anda berat melakukan yang sunnah, yang penting wajib jangan tinggal. Nah itu Anda bayangkan dengan misalnya Anda mau sukses ya, Anda mau jadi apa ya, lari handal misalnya. Anda tuh harus lari guys, setiap hari latihan lari, ya kan? Berkilo-kilo tiap hari tuh. Jadi capeknya jauh lebih capek pada sholat. Sholat tuh apa kan? Paling 5 menit gitu kan. Apalagi puasa bulan Ramadan ya kan. Anda bahkan kalau itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kayak Anda tuh misalnya harus diet, Anda pengen punya tubuh yang bagus, ada diet gitu kan, itu lebih nyiksa guys. Itu nggak dilakukan hanya sebulan aja loh, bisa bertahun-tahun gitu kan. Dan karena kalau begitu Anda lari Anda gendut lagi gitu kan. Jadi itu nggak seberapa gitu. Dan puasa pun tentu demi kesehatan juga, karena kedokteran tuh udah di tren puasa itu kan, karena untuk menyehatkan tubuh gitu. Jadi setahun penuh kan tubuh kita itu dipakai untuk bekerja keras untuk mengolah makanan. Nah, diistirahatkan ketika bulan puasa setahun penuh. Jadi tubuh juga butuh istirahat. Organ-organ tubuh kita tuh untuk mengolah makanan itu juga butuh istirahat gitu. Makanya diistirahatkan oleh Allah melalui metodologi puasa itu selama sebulan sekali setahun gitu guys. Nah, jadi itu betapa ini adalah Tuhan gitu, karena dia tahu organ tubuh manusia, sehingga dia memerintahkan sesuatu yang berguna untuk kita gitu kan, yaitu puasa. Dan kedokteran sudah membenarkan itu gitu kan. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu kepada Allah itu wajar ya, sholat 5 waktu, puasa, zakat, kalau bisa melakukan hal yang sunnah juga, sholat sunnah, zikir, baca Quran, dan juga semua yang lakukan dunia ini niatkan untuk Allah semata. Nah itu jadi itu adalah semacam balas budi kita kepada Allah gitu. Walaupun Allah tidak mendapatkan manfaat di situ gitu kan. Nah, jadi sama kayak kita kepada orang tua, guru, bos. Jadi kalau kita lakukan itu apa namanya kita guys? Ya kurang ajar. Nggak tahu balas budi, nggak tahu Islamina itu nggak tahu diuntung gitu kan. Islam aminahnya guys, nggak tahu diuntung lah bahasa Indonesia kan. Jadi Anda bayangkan ya kalau ada orang-orang seperti itu, nggak tahu terima kasih nama guys. Jadi kalaulah Anda aja ya, sama ibu Anda, sama guru Anda, sama bos Anda tidak melakukan membalas kebaikan mereka, ya, Anda sudah dicap manusia tidak tahu diuntung, manusia nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Nah ini Tuhan loh yang memberi itu lebih kepada apapun yang orang bisa kasih kepada Anda, lebih deh guys, ya kan? Karena dia ngatur rezeki kita tuh dia ngatur, dia beri guys. Orang tua itu hanya perantara, ya, orang tua itu hanya perantara. Segala sesuatu yang dunia ini hanya perantara gitu kan. Nah, jadi dia yang memberi kita rezeki semuanya. Dan ingat ya, kayak pernah pembahasan itu mengenai oksigen kan dikasih nggak terbatas, karena manusia tuh butuh itu pakai oksigen. Itu kalau Anda lagi sakit ya, oksigen rumah sakit itu salah satu 60.000 per tabung ya, usaha gitu kan. Anda harus bayar oksigen guys, kan? Jadi oksigen itu kalau Tuhan itu menerapkan bayaran pada oksigen, berapa uang Anda habis untuk bayar oksigen? Mungkin gajian Anda tidak akan cukup untuk bayar oksigen yang Allah kasih untuk kita ini gitu kan. Jadi kalau Allah mau berbisnis gitu kan, tapi kan Allah nggak butuh itu, sehingga dia memberikan kita oksigen gratis gitu kan. Nah jadi apa namanya, ini sebenarnya ini nggak bisa dikatakan orang yang mengatakan Allah itu zolim ya. Allah yang mengatakan Allah itu zolim, memperbudak kita, itu sama dengan orang-orang yang saya nggak sadar mengatakan bahwa orang tua kita itu zolim, guru sama bos kita itu zolim, ya kan? Masa kita sebagai anak
dikasih disusui ibu kita, dikasih makan, ayah kita dari nafkah, kita harus mengerjakan perintahnya untuk beli telur ke kedai, belanja ke warung ke lalu menaati larangannya, jangan keluar malam, jangan ini itu gitu kan. Lalu orang tua kita zolim gitu. Nauzubillah, kenapa kan orang tua kita zolim? Anda yang tidak tahu diri, ada yang nggak tahu diuntung gitu kan. Jadi harus ngerti konsep ini guys, ya kan. Nah, jadi apa yang Allah kasih itu jauh lebih besar pada orang tua kita kasih. Jadi kalau Anda katakan Allah zolim, ya Allah itu ini, berarti orang tua Anda juga zolim dong gitu. Ya kan? Lalu apa namanya kayak juga bos Anda, ya masa bos Anda nyuruh Anda bekerja, lalu apa namanya dan ingat ya, sholat itu nggak capek loh guys. Ingat ya, yang wajib itu adalah sholat, zakat dan puasa di Ramadan. Itu saja. Allah tuh tidak nyuruh Anda untuk lari 5 maraton 5 kilo, 10 kilo enggak. Hanya sholat 5 kali sehari, ya kan? Bagi orang beriman itu nggak berat, nggak capek malah sholat itu kan. Hanya iktidal, ruku, sujud, itu nggak capek ya. Lebih capek lagi Anda tuh jalan kaki dari misalnya berapa ratus meter, lebih capek itu lagi. Kenapa? Kalau Anda sholat itu biasanya ya itu nggak keluar keringat, karena tidak terburu-buru, santai gerakannya gitu kan. Bahkan Anda bisa baca pelan-pelan. Jadi kecuali Anda memang soalnya kayak sholat kilat ya, kayak di yang viral itu ya, yang di bulan Ramadan sholat kilat itu mungkin bisa keringatan gitu. Tapi kan Allah tidak perintahkan seperti itu, Allah perintahkan untuk lambat-lambat gitu kan. Jadi lebih berkeringat lagi Anda jalan kaki dari yang jaraknya agak lumayan gitu kan. Lebih berkeringat. Atau misalnya Anda angkat bunga atau Anda angkat jemuran itu lebih capek karena berkeringat guys gitu kan. Jadi ya suatu nggak sampai keluar keringat loh, nggak sampai keluar keringat gitu kan. Jadi mudah bagi orang-orang yang mengerti, orang-orang yang sadar mudah itu. Cuman bagi mereka yang sudah dibisikin setan ya susah gitu kan. Karena setan itu akan berusaha untuk mengusir kita supaya kita tuh jauh dari Allah dan tidak mengerjakan perintahnya. Nah, jadi kalau di tempat kerja Anda harus bekerja sehari 8 jam minimal. Dan kerja Anda tuh bukan seperti sholat. Coba ada nggak? Coba ya cari perusahaan yang anggaplah perintah Allah tuh yang ibadahnya pada awalnya. Kita mau di luar ngomong konteks lain ya, kayak kerja yang lain-lain tuh ya. Yang kita konteks ibadah itu kan luas, tapi kita anggaplah ibadah kita masukkan, cakupkan kepada yang disampaikan, yang dikira, yang disalahpahami oleh orang-orang teman-teman kita yang Kristianis kita beragi nih. Anggaplah ibadah itu hanya kayak sholat, zakat, puasa, zikir aja. Nah, coba cari di dunia ini adalah perusahaan yang mau gaji Anda saja hanya sholat saja. Sholat wajib 5 kali sehari, zakat ya, bayar zakat. Jadi kalau zakat itu kan nggak gede guys. Dan zakat tuh ada ada nisbatnya. Nggak semua orang kena pajak, nggak semua orang kena zakat gitu kan. Jadi kayak harta tuh harus berapa nisbatnya gitu kan. Dan itu harus ngendap. Kalau nggak ngendap ya, kalau ada punya usaha ya itu nggak kena pajak. Yang kena pajak adalah hasil usahanya. Yang kena zakat itu ya, kita ngomong zakat bukan pajak. Jadi kita ngomong yang kayak sholat. Ini ada nggak perusahaan itu yang bos itu yang mau menggaji Anda hanya Anda tuh sholat 5 waktu sehari, lalu Anda tuh puasa bulan Ramadan? Ada nggak? Nggak ada guys, ya kan? Di kantor tuh ya, kerja paling ringan tuh biasa di kantor ya, kerja yang nggak keluar keringat atau orang kerja ruangan di AC. Itu Anda tuh kerja di kantor tuh lebih sholat guys, menurunkan ya. Dari pagi sampai sore ya Anda ngetik di depan komputer, ada mikir lagi. Kalau sholat kan nggak pakai mikir sholat tuh, tinggal rutinitas saja gitu kan. Yang kita baca itu kan yang sudah kita hafal. Kalau kerja Anda harus mikir lagi, Anda harus dandan lagi, Anda harus ke kantor lagi, naik angkot lagi, naik bus atau naik kendaraan pribadi, jalan kaki. Dan itu Anda lakukan lakukan tuh lebih berat daripada sholat guys. Dan Anda hanya dapat apa? Kayak dapat gaji sebulan, sama mungkin makan pas jam kerja gitu kan, atau mungkin ada sedikit fasilitas transportasi, tapi Anda tidak dikasih oksigen untuk bernapas, ada dikasih rezeki seumur hidup gitu kan. Jadi nggak ada jamin rezeki dan seumur hidup. Kalau Anda berhenti bekerja ya sudah, Anda tidak dapat rezeki. Tapi Allah meskipun Anda tidak sholat, tidak beribadah pada Allah, tidak sholat, tidak
tidak mau puasa bulan Ramadan, bahkan tidak mau menyembah dia, tidak mau mengeluarkan dia, itu terkasih rezeki. Ini sama kayak, coba deh, ada cari perusahaan yang mana Anda tuh ya, perusahaan yang di dunia ini, coba cari ya, perusahaan tuh yang Anda tuh, kalau Anda anggaplah Anda masih mau anggap itu bos Anda bekerja, bos saya mau bekerja di sini, ya udah kamu silakan masuk kerja, ya berarti kita anggap dia tuh bos kita, tapi kita tidak melakukan apa-apa guys, ya kan? Kita tidak apa ya, kita tidak mendengarkan perintah bos, disuruh bos ini kita kerjakan, dilarang itu kita kerjakan gitu kan, tapi kita masih mau menganggap itu bos kita. Nah, ada nggak bos mau ngasih fasilitas? Nggak mau bos tuh tidak akan menggaji Anda, maka Anda bisa dipecat gitu kan. Nah, apalagi kalau Anda tidak menganggap itu bos Anda, bos mau tahu ini siapa karena saya buka gitu kan. Jadi tidak akan dapat apa-apa di kantor, tidak akan dapat apa-apa dari perusahaan gitu kan. Nah, Allah beda, meskipun Anda tidak menyembah atau mengumpulkan Allah, ini tetap kasih rezeki. Ya Allah tuh jauh lebih bos manapun ini. Coba Anda cari ada bos nggak seperti Allah itu, nggak ada. Jadi kalau Allah aja Anda bilang zolim, Allah aja Anda bilang itu kejam seperti memperbudak Anda, bagaimana dengan bos? Berarti nggak Anda bilang di bos Anda, bos kamu mau memperbudak saya, kamu zolim. Hanya karena dia tuh memberikan kita tuh perintah-perintah dan larangan. Kerjakan ini, kerjakan itu, jangan ini, jangan itu gitu. Kan nggak bisa guys. Makanya logika itu dipakai gitu. Karena kita tuh bukan hanya menyembah Allah saja, bukan hanya beribadah kepada Allah, tapi kita mendapatkan benefit dari situ gitu kan. Sama kita bukan hanya mengerjakan perintah bos, ya, menjauhi larangan bos, tapi kita juga dapat benefit dari situ gitu loh. Jadi ada timbal balik. Tapi kalau bos di dunia, ya itu dia tuh butuh feedback kita, dia butuh kita. Kalau Allah tidak butuh kita, itu beda. Itu hebatnya Allah gitu. Jadi Allah tuh jauh melebihi bos manapun dunia ini, jauh melebihi orang tua kita dan jauh melebihi guru kita. Nah, jadi itu harus kita pahami. Jadi mungkin orang-orang ini nggak melihat apa yang telah Allah kasih kepada dia nggak lihat. Ya Allah tuh tidak peduli mau Anda tuh menyembah dia, mau Anda tuh menuangkan dia, mau tidak, Allah tidak peduli. Dia tetap akan kasih rezeki kepada siapapun yang diinginkannya guys. Jadi semuanya dapat rezeki, termasuk orang kafir sekalipun. Jadi itulah hebatnya Allah. Kalau bosnya tidak ada gitu, bos hanya memberikan fasilitas kepada orang-orang yang mengaku dia tuh bos dan mau melaksanakan perintah bos itu guys. Nah, jadi di situ poinnya, ya. Jadi apa susahnya sholat 5 waktu dibandingkan Anda tuh kerja di perusahaan, ya kan? Ntar Anda dapatnya jauh lebih banyak daripada perusahaan. Jadi orang aja guys ya, mau tunggang tinggi lantang pukang apa ya istilahnya ya. Jadi tunggang langgang untuk bekerja demi dapatkan sok nasi setelah kita seharian, atau mendapatkan gaji berapa gitu, mungkin dapat fasilitas dari kantor, yang itu nggak seberapa dan itu bisa habis ya. Lalu nggak kekal pula, nggak kekal guys, nggak kekal. Ketika kematian menjemput atau sakit ya nggak bisa mati lagi fasilitas itu. Ketika Anda sakit misalnya, nggak usah mau tunggu meninggal lagi guys, Anda sakit aja itu uang yang dikasih bos itu nggak ada gunanya lagi. Dalam artian paling itu berobat, untuk makan udah nggak enak lagi, ya mau makan ini nggak enak. Jadi uang tuh nggak berguna kayak dulu lagi waktu nama sehat gitu kan. Nah, dan itu tidak kekal fasilitas itu gitu guys. Misalnya perusahaannya itu dirampok, tinggal bangkrut atau perusahaan bangkrut lah, atau Anda meninggal ya udah Anda berhenti nikmat itu. Tapi kalau Allah beda guys, nikmat itu akan terus Anda rasakan hingga kematian menjemput. Bahkan kalau Anda itu patuh pada bos ya, jadi sama kayak Anda tuh kerja di perusahaan, Anda selama bekerja Anda patuh sama bos, ya kan? Nah, nanti Anda ketika sudah resign, Anda masih dapat fasilitas itu. Bahkan Anda tuh dapatnya kekal. Jadi bahkan bos Anda tuh memberikan Anda hidup kekal. Coba Anda nggak bos itu? Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Allah itu zolim ya, jahat, kejam, coba cari perusahaan ya yang bosnya itu memberikan Anda tuh semuanya, menanggung hidup Anda, ya kan? Menanggung hidup Anda, memberikan Anda rezeki, memberikan Anda oksigen, memberikan Anda mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk meraba, untuk merasakan banyak hobi, kayak saya hobi main game pakai tangan, ya, main gadget apa segala macam, berkebun gitu kan, pakai tangan, pakai anggota tubuh gitu kan. Dikasih kita semua guys nikmat itu. Lalu bahkan nanti kalau kita bahkan di akhir dia kan berikan kita nikmat lebih lagi, ya, berupa surga di sana, buah-buahan yang banyak di sana, apa yang kita mau dikasih, coba. Nah, dan kita kekal lagi.
selama-lamanya kita nikmati itu. Nah, cari bos yang kayak gitu ada nggak? Nggak ada, guys. Jadi kalau Allah anda katakan ada, jadi kalau Allah anda katakan kejam, zolim, apalagi namanya seperti pemuda kita, bagaimana yang bos anda, ya kan? Berarti bos anda jauh lebih daripada itu, tapi kan logiknya tidak, gitu kan? Nah, tapi jangan lupa juga ya, dan jangan lupa juga kalau Tuhan itu tidak butuh kebaikan kita, nggak butuh kita mau nggak bakal bos silakan, tapi saya dukung gitu, guys. Nah, jadi guys ya, Tuhan atau Allah itu melebihi segala sesuatu. Ya kan? Jadi kalau anda mau paham ya, anda harus memahami dulu hubungan antara kita dengan orang tua, hubungan kita dengan guru, hubungan kita dengan bos kita, baru anda paham hubungan kita dengan Allah gitu. Jadi kalau anda tidak paham hubungan anda dengan orang tua, dengan bos, dengan guru, ya anda tidak akan paham hubungan kita dengan Allah gitu. Nah, jadi orang-orang kita tanpa lagi mungkin nggak paham, guys. Jadi dikiranya ya, jadi itulah guys, orang mana sendiri, dia tuh mungkin nggak merasa kalau oksigen yang dikasih itu dari Allah, ya kan? Rezeki yang dikasih ke dia tuh dari Allah gitu kan, mata untuk melihat, dengan yang untuk yang untuk mendengar tuh dia nggak merasa itu dari Allah, sehingga dia tidak tahu terima kasih, guys. Nah, kalau kita kan kita lain, kita orang-orang yang tahu terima kasih, dikasih oleh Allah banyak hal, ya kan, bahkan nanti kita hidup kekal kalau kita kita terima kasih pada Allah gitu. Bahkan sholat pun nggak ada apa-apanya, guys. Ya, dibandingkan bos-bos yang nyuruh kita tuh kerja 8 jam, bahkan ada yang kerja lembur segala macam. Itu di kantor aja udah berat, apalagi alasan ngantuk, ya kan. Pegel-pegel lagi duduk kelamaan, apalagi kalau kerjanya lapangan, guys. Jadi nggak ada yang sebaik Allah gitu, guys, ya kan. Jadi bos itu hanya kasih terbatas, kemampuan terbatas. Allah tidak terbatas. Nggak ada bos yang ngasih anda hidup kekal, nggak ada. Nggak ada yang bos yang ngasih anda tuh istana, nggak ada. Reward bos paling itu apa sih paling, ya kan? Pernah nggak bos anda memberikan anda rumah mewah di Benteng misalnya? Nah, ini Allah ngasih anda rumah istilah mewah di surga nanti, coba. Yang malahkan rumah paling mewah di dunia dimanapun itu. Di sana anda di surga ini jauh lebih begah daripada itu semua. Itu ada nggak bos yang seperti itu, gitu kan? Jadi hanya Allah yang melakukan itu, guys. Jadi untuk bos saja yang ngasih ada gaji 3 juta per bulan, ya fasilitas kayak makan sekali sehari itu ada seperti itu loh pengabdiannya. Kalau perusahaan, ya anda malu kalau itu malas kan? Malu dong, kita malas kerja. Nah ini Allah coba, guys. Masa anda malas tuh sholat gitu kan? Dikasih banyak hal gitu. Jadi itulah istilahnya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang nggak tahu terima kasih, karena dia nggak paham hubungan dia dengan Allah itu sama, kurang lebih dia harus memahami dulu hubungan dia dengan orang tuanya, dengan gurunya dan dengan bosnya. Oke, jadi mungkin segitu aja dulu video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.